Ini dia jadwal debut perdana De Ligt dan Mazraoui. Duo Bayern Munich Matthias De Ligt dan Noussair Mazraoui saat ini sedang dalam perjalanan ke Carrington untuk memulai pemeriksaan medis sebelum kepindahan senilai 51,5 juta pound sterling ke Old Trafford. Perekrutan mereka difasilitasi berkat kesepakatan yang dicapai dengan West Ham untuk kepergian Aaron Wan-Bissaka. Sementara De Ligt dan Mazraoui menjalani pemeriksaan medis di Manchester, Wan-Bissaka kemungkinan akan segera menyelesaikan pemeriksaan medisnya. Terkait kesepakatan untuk De Ligt, transfer ini sudah lama dinantikan Erik ten Hag. Pelatih United itu ingin menjadikan De Ligt sebagai salah satu pembelian besarnya di musim panas 2022 selama bursa transfer pertamanya di klub tersebut. Namun, kesepakatan tidak dapat diselesaikan dan kepindahannya ditunda hingga hari ini. Adapun Mazraoui, pemain asal Maroko itu merupakan pemain yang bersinar bagi Ajax selama masa Ten Hag di klub tersebut. Ketika pemain asal Belanda itu pindah ke United, bek sayap itu memutuskan untuk pindah ke Bayern untuk melangkah maju dalam kariernya. Man Sport memahami bahwa pada tahap ini United akan dapat menyelesaikan transaksi sebelum batas waktu pendaftaran untuk pertandingan pembuka hari Jumat melawan Fulham. Ini berarti bahwa Mazraoui dan De Ligt dapat melakukan debut mereka di Theatre of Dreams akhir pekan ini. Mengingat keduanya hanya punya waktu kurang dari seminggu untuk beradaptasi dengan rekan setim baru mereka sebelum Fulham. Tanggal debut yang lebih realistis adalah perjalanan ke Brighton dan Hove Albion pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus. Man United siapkan tawaran baru sebesar 60 juta pound sterling. Manchester United dilaporkan siap mengajukan tawaran baru yang mengejutkan sebesar 60 juta pound sterling untuk bek Everton Jarrad Branthwaite minggu ini. Setan Merah telah melihat dua proposal untuk merekrut bek berusia 21 tahun itu ditolak oleh klub Merseyside yang diperkirakan bertahan dengan biaya lebih dari 70 juta pound sterling. Tawaran kedua United 45 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling sebagai tambahan tampaknya merupakan tawaran tertinggi yang bersedia diajukan oleh para eksekutif Old Trafford mengingat penolakannya mengakhiri negosiasi antara kedua klub. Laporan tersebut mengungkap, Man United telah membuka kembali pembicaraan dengan Everton untuk merekrut Jarrad Branthwaite, menurut sumber Football Insider. Raksasa Liga Primer tersebut mengajukan tawaran baru minggu ini sebesar 60 juta pound sterling, yang diyakini mencakup sejumlah tambahan. Football Insider juga mengungkap bahwa sumber yang dekat dengan kesepakatan tersebut menyatakan bahwa United yakin bahwa Everton akan menerima proposal tersebut, meskipun tidak mencapai penilaian awal mereka pada awal musim panas. Anggaran transfer telah menjadi sumber kekhawatiran di Old Trafford musim panas ini dengan tekanan tajam dari aturan keuntungan dan keberlanjutan pasar Liga Premier yang berarti United bergantung pada penjualan untuk mendanai rekrutan tambahan. Ini dia perbedaan Mazraoui dan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United hampir menyelesaikan kepindahan Noussair Mazraoui, tetapi angka-angka menunjukkan bahwa bek tersebut tidak lebih unggul dari Aaron Wan-Bissaka. Man United akan membayar 15 juta euro plus 5 juta euro sebagai bonus untuk bek sayap tersebut, yang utamanya bermain di sisi kanan tetapi juga bisa bermain di sisi kiri. Sementara itu, Wan-Bissaka akan bergabung dengan Hammers dalam kesepakatan senilai 17,5 juta euro. Kesepakatannya hampir sama persis, tetapi bagi klub yang mencari peningkatan, ada pilihan yang jauh lebih baik daripada Mazraoui untuk Setan Merah. Mazraoui bermain lebih ke depan dibanding Wan-Bissaka dan memang punya kecenderungan untuk mengekspos bek tengah. Tidak mampu memberikan ancaman serangan adalah masalah besar dalam permainan Wan-Bissaka, tetapi dalam bertahan ia termasuk yang terbaik. Akan tetapi, Mazraoui masih kurang dalam kecepatan pemulihan. Sementara, sama seperti pemain Setan Merah yang akan hengkang, kemampuan umpan silangnya di bawah standar. Keterampilan teknis Mazraoui dan pendekatan yang lebih agresif dalam menyerang telah membuatnya menjadi ancaman yang konsisten di sepertiga akhir selama 2 tahun terakhirnya di Bayern, jauh melampaui Wan-Bissaka di area ini. Pemain asal Maroko ini sangat piawai dalam menggiring bola ke atas lapangan.
Kemampuannya untuk bergerak maju dan menciptakan peluang ini menyoroti perbedaan signifikan antara kedua pemain dalam kontribusi ofensif mereka. Ia dapat bermain di kedua posisi dan memiliki fleksibilitas dalam permainannya. Ia berkembang pesat di Ajax ketika Erik ten Hag menggunakannya sebagai bek sayap terbalik dan beralih ke formasi 3 bek. Prediksi Roy Keane, Garnacho bakal mengerikan. Sebuah pujian diberikan Roy Keane kepada Alejandro Garnacho. Ia percaya sang winger akan jadi sosok krusial bagi Manchester United di musim 2024-2025. Sejak musim lalu, Garnacho lagi naik daun di Manchester United. Sang winger mulai tampil apik bersama Setan Merah sejak musim 2023-2024 kemarin. Baru-baru ini, Garnacho kembali tampil di skuad Setan Merah. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat United berhadapan dengan Manchester City di ajang Community Shield. Di laga ini, Garnacho sukses membuat dampak instan. Ia langsung memecah kebuntuan dengan gol yang ia sarangkan ke gawang Ederson. Kepada ITV Sports, Keane tidak kaget melihat aksi cemerlang Garnacho. Ia sudah menyangka sang winger akan memberikan dampak instan bagi Setan Merah. Garnacho melakukan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain top. Setiap pemain top selalu mampu memberikan dampak bagi timnya. Dan ketika ia masuk, ia memberikan dampak besar bagi United. Saya jujur sudah menduga ia bisa mencetak gol tersebut. Saya punya firasat bahwa ia mampu menciptakan sesuatu bagi tim ini, ujar Keane. Keane menaruh harapan besar pada Garnacho di musim 2024-2025 ini. Ia meyakini bahwa sang winger bakal jadi pembeda bagi lini serang MU. Ia menilai pemain timnas Argentina itu akan menebar teror ke pertahanan lawan dengan kecepatan dan ketarjamannya. Jika Anda seorang bek, Anda tentu tidak mau menjaganya, karena Anda tahu betul bahwa dia akan menciptakan banyak masalah bagi Anda, pungkasnya. Situasi MU makin gawat. Kini giliran Maguire yang cedera. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengonfirmasi bahwa Harry Maguire mengalami cedera saat menghadapi Manchester City di Community Shield. Kekalahan Manchester United dari Manchester City dalam adu penalti di Community Shield akhir pekan lalu menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya terkait kondisi kebugaran Harry Maguire. Sebelum pertandingan, Erik ten Hag telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai cedera yang dialami Maguire. Bek tengah timnas Inggris itu bahkan diragukan untuk tampil di Wembley. Namun, Maguire akhirnya diturunkan sebagai starter dan bermain selama 59 menit sebelum digantikan oleh Facundo Pellistri. Usai pertandingan, ten Hag mengonfirmasi bahwa Maguire memang mengalami masalah kebugaran. Hal ini tentu menjadi sorotan mengingat perannya yang penting di lini belakang Setan Merah. Cedera yang dialami Maguire ini diperkirakan akan sedikit mengganggu persiapan Manchester United menjelang pertandingan pembuka Liga Premier. Ten Hag kini harus memutar otak untuk mencari solusi terbaik di lini belakang, mengingat jadwal padat yang akan dihadapi timnya. Ada sedikit gangguan pada Harry. Kami berharap dia bisa tetap fit dan tersedia untuk minggu depan saat kami memulai musim baru menghadapi Fulham, kata Ten Hag dilansir dari Metro.